Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, Tulisam Waterproofing Indonesia. Nah, kali ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Raisda Adida. Wih, namanya bagus emang. Selamat salam kenal Kak Raisda. Waterproofing bisa langsung di atas keramik lama nggak? Wah, ini pertanyaan juga berbobot sekali nih. Jawabannya bisa, tapi ada syaratnya ya Kak Raisda ya. Waterproofing memang bisa diaplikasikan di atas keramik lama, tetapi permukaannya harus disiapkan dengan benar supaya apa? Supaya lapisan bisa menempel kuat. Waterproofing di atas keramik biasanya dilakukan di area seperti dak jemuran yang sudah di keramik nih, balkon, rooftop, teras atas, nah atau lain-lain ya, yang ada keramiknya. Metode ini sering dipilih supaya tidak perlu bongkar keramik lama, kan perlu kan biaya lagi, harus nurunin lagi, pokoknya biayanya lebih banyak lah. Nah, yang kedua ini syarat supaya waterproof bisa menempel. Beberapa hal yang harus dilakukan dulu nih, keramik harus bersih, tidak boleh ada debu, lumut, atau minyak. Yang kedua, nat keramik diperbaiki. Kalau ada nat retak atau kosong harus ditambal dulu. Yang ketiga, gunakan primer atau bonding agen supaya lapisan waterproofing bisa menempel di keramik yang licin. Yang keempat, pakai waterproofing yang elastis, biasanya jenis membran cair atau elastomerik. Nah, bisa juga menggunakan aspal emulsion, itu ya kayak. Kondisi yang tidak disarankan, waterproofing di atas keramik kurang efektif jika yang pertama banyak keramik kopong, yang kedua keramik sudah retak, yang ketiga air bocor berasal dari struktur bawah, yang keempat keramik sering tergenang air lama. Nah ini kalau kondisi seperti ini biasanya lebih baik bongkar keramik dulu. Cuma itu tadi kalau bongkar pasti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dan lebih mahal biasanya kak ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, waterproofing bisa diaplikasikan di atas keramik lama ya Kak Reista ya. Asalkan keramik masih kuat dan dilakukan persiapan permukaan yang benar. Nah, jika kakak sedang mencari jasa aplikator atau kontraktor waterproofing yang terpercaya saat ini, kakak bisa langsung hubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 dengan Sam Waterproofing. Nah, kami biasa me-waterproofing baik itu di atas dak beton, di atas keramik, di dinding, di atap, gitu ya kayak di kubah, pokoknya di mana aja yang perlu waterproofing kami udah pernah melakukan semuanya. Jadi jangan ragu kepada kami Sam Waterproofing. Untuk tanya-tanya bebas kok Kak. Selama kami masih megang HP, tidak tidur atau lagi on atau tidak ada kerjaan yang tanggung, kakak WA jam berapapun pasti akan kami jawab. Nah itu ya teman-teman ya. Semoga jawaban dari kami sedikit membantu ya Kak Raisda ya. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air, sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih ada yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari. Tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah yang ketiga ini biasanya kolam renang teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing. Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya. Kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing. Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah, yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya, coating. Yang kedua membran bakar. Ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton.
Yang ketiga integral waterproofing. Nah ini dicampur langsung ke dalam adukan beton. Ini bisa dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah yang keempat ini injeksi waterproofing. Nah untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah kenapa sih waterproofing penting? Nah yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran. Yang kedua melindungi struktur bangunan. Yang ketiga menghindari jamur dan lembab. Yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.